tuh kalau bahasa sekarang kekinian. Zaman now gitu ya. Zaman now, kekinian. Sama kayak joget Korea gitu ya, kekinian, zaman now. Ajarin dong Mas tadi kayaknya. Coba-coba dikit aja. 1, 2, 3. Terus gini, terus Gimana lagi ya? gitu ya kalau Korea. Ya kan? Oh gini Korea. Gitu ya. Mbak ke kanan, aku ke kiri. Tuh 2, 3. Tahu nggak sih? Jack it up. Guys, siapa di sini yang kangen jalan-jalan? Ayo ngaku. Buat kamu yang dalam waktu dekat ada rencana berlibur, ada loh guys, tempat yang recommended abis buat kamu kunjungi. Tepatnya di Provinsi Maluku. Ini dia guys, Pulau K. Pulau K masuk dalam Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan bagian dalam Provinsi Maluku. Dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Pulau K besar, K kecil, dan Kota Tual. Indahnya alam K dibalut keragaman budaya dan kulinernya menjadikan K salah satu wisata andalan di Indonesia. Kece ya. Ada yang lagi hits di Pulau K guys. Namanya Pulau Bair. Masuk dalam wilayah Kota Tual. Bahkan karena kecantikannya yang luar biasa, pulau ini dijuluki sebagai Raja Ampatnya K loh. Pulau Bair adalah surga tersembunyi yang saat ini banyak dilirik wisatawan. Untuk sampai di pulau ini, perjalanan menggunakan ketinting dimulai dari Kampung Dula. Dalam perjalanan, cantiknya Laut K sudah memesona guys. Jejeran pulau ditambah gradasi warna air laut menjadi satu atraksi yang memanjakan mata. Emang sih guys, butuh perjuangan untuk bisa sampai di Pulau Bair ini. Tapi don't worry guys, rasa lelah nggak bakalan ada saat mata dimanjakan oleh pemandangan Laut K yang sangat biru. Apalagi kalau liburannya bareng teman-teman. Ini dia guys, surga dunia. Jatuh hati nggak sih guys? Ibarat aku saat ketemu sama kamu gitu. Iya. Pulau Bair ini airnya sangat jernih guys. Duh, jadi pengen buru-buru nyemplung deh. Guys, belum banyak yang tahu keberadaan pulau ini. Bair menjadi salah satu wisata andalan Pulau K saat ini. Di sini, kalian tidak hanya bisa menyaksikan ciptaan Tuhan yang luar biasa, namun menyatu bersama harmoni alam yang indah. Untuk melihat Pulau Bair dalam kondisi surut, wisatawan disarankan datang pada pagi hari. Kondisi laut yang pasang surut memang tidak bisa diperkirakan guys. Biasanya dilakukan perhitungan konstanta untuk menentukan ketinggian air laut berdasarkan hasil pengamatan selama 29 hari. Ada beberapa spot untuk bisa melihat keindahan Pulau Bair ini guys, yaitu menaiki tebing di sekitar pulau ini. Hati-hati ya guys, jangan sampai jatuh. Kalau jatuhnya ke hati aku sih, nggak apa-apa ya. Di Pulau Bair, selain menikmati keindahan dan merasakan kesegaran airnya, pengunjung juga bisa naik ketinting sembari melihat gugusan tebing tinggi di sisi kanan dan kiri pulau. Beneran deh guys, rasanya nggak mau beranjak dari pulau nan indah ini. Iya guys, bedanya pulau sama benua apaan sih? Sini merapat. Nah, gini. Gini merapat. Oke. Siapa namanya? Aldi. Sama? Amin. Habis doa bilang amin. Tahu nggak sih bedanya pulau dan benua itu apa? Kalau pulau itu dalam skala kecil, tapi kalau benua itu secara keseluruhan yang besar. Contohnya kalau pulau. Kalau pulau itu kan kayak Pulau Lombok, kalau benua itu kayak benua Eropa ada, Asia ada. Tapi benua itu tidak mesti harus satu ruang lingkup tanah yang sama dataran yang sama, tapi juga ada berbentuk beberapa pulau seperti Asia. Oh, keren. Coba. Amin. Bedanya pulau dan benua, jawab. Kalau pulau. Kalau pulau itu Biasanya kalau tidur ada di bantal pulau, ya kan? aduh, keinget jadinya. Jadi Di keinget malam. ya? Oke, pulau adalah? Kalau pulau itu ya sama kayak katanya Aldi tadi. Apa tuh? Kalau pulau itu kayak ya Pulau Lombok, Pulau gitu kan. Kalau benua itu suatu kesatuan gitu. Ada terdiri dari pulau atau beberapa daerah. Jadi skupnya lebih besar Iya, kalau benua gitu. Kalau lingkupnya pulau ya iya. satu-satu masing-masing. Iyalah. Kayak Pulau Lombok ini gitu ya. Oke. Bener.
Jawabannya keren-keren. Bagi kacangnya ya. Iya bener-bener. Mending makan kacang daripada? Dikacangin. Bener. Karena dikacangin nggak Nggak enak. Iya bener-bener. Tapi kalau makan kacang Enak. apalagi gerah. Gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Lulu. Lulu. Gue. Lulu gue. Lu. Bedanya pulau sama benua apa sih lu? Pulau sama benua apa ya bedanya kira-kira? Kalau pulau itu kan lebih bagian dari benua. Kalau pulau bagian dari benua. Jadi Iya. di dalam benua ada pulau. Iya. Sama kayak di hati aku ada Ada kaku. Jadi gitu. Iya. Pulau itu ada di dalam benua. Kalau Iya. benua Kalau benua ada di kalau benua bagian dari pulau. gitu. Kalau aku ada di Kalau kamu ada di hati aku. Terima kasih. Iya, makasih. Jadi pengen nyemplung ke pantai. Pulau itu adalah daratan kecil yang muncul di permukaan laut tetapi masih menyatu dengan daratan induk. Artinya dia terpisah tetapi masih ada hubungan dengan daratan induk. Ya, itu pulau. Sedangkan benua itu terdiri dari beberapa pulau. Ya, ada pulau besar, ada pulau kecil dan pulau sedang ya, yang dikelilingi juga oleh laut. Pulau adalah sebidang tanah yang lebih kecil guys dari benua dan lebih besar dari karang yang dikelilingi air. Sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang naik. Ada beberapa syarat guys untuk dapat disebut pulau. Pertama, memiliki lahan daratan. Kedua, terbentuk secara alami. Ketiga, dikelilingi oleh air, baik air laut atau air tawar. Dan keempat, selalu berada di atas garis pasang tinggi. Sedang benua berdasarkan konvensi guys. Dipahami sebagai kumpulan daratan yang berbeda yang terhubung menjadi besar. Terpisah oleh bidang air. Ada 7 wilayah umum yang dianggap sebagai benua. Yaitu benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Guys, Pulau Oke juga menyimpan sajian kuliner dengan rasa yang nikmat. Untuk kalian yang penasaran, cobain deh beberapa menu ini. Well, menu pertama yang wajib bingit kalian cobain adalah olahan kepiting ini. Dalam bahasa Aceh namanya Wa Aing Hong Minat. Masakan ini guys, menggabungkan gurihnya daging kepiting dengan bumbu khas Nusantara. Rasanya leprak guys, alias lezat parah. Catat bahannya ya, ada kepiting, santan, tomat, cabai, kemiri, bawang merah, dan bawang putih. Haluskan kemiri guys, tambahkan kunyit, kemudian campurkan cabai. Next, potong tomat menjadi beberapa bagian. Guys, negara tercinta kita Indonesia awalnya dikenal sebagai negeri penghasil rempah yang berlimpah. Dari bumbu rempah inilah banyak masakan khas asli Indonesia yang tercipta. Inilah yang terus bertahan dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia guys. Panaskan minyak, tumis bumbu hingga harum. Masukkan kepiting, santan, dan beri bumbu lagi. Diamkan hingga kuah mendidih. Tapi jangan lama-lama didiemin ya guys, nanti ngambek loh. Yuhu guys, di Indonesia kepiting terbilang makanan yang mewah karena selain harganya mahal dan rasanya yang lezat juga memiliki kandungan gizi yang melimpah sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan vitamin B12 yang dapat memacu peningkatan metabolisme asam lemak dan asam amino. Ditambah kandungan protein yang tinggi dan bermanfaat untuk mengatur metabolisme yang bermanfaat meningkatkan stamina yang loyo. Cocok nggak tuh guys? Setelah kuah mendidih dan kepiting berwarna kemerahan, angkat dan siap disajikan. Yuhu, perfecto! Ada lagi guys, kuliner K yang rasanya nggak kalah leprak. Olahan ini terbuat dari ikan-ikan kecil yang dikombinasi dengan sejumlah bumbu. Ngam kelor ngehong kebik. Jenis ikan yang dibutuhkan yaitu ikan teri segar guys. Bumbunya sih ada tomat, bawang bombay, cabai, bawang merah, bawang putih, dan daun seledri. Haluskan cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Jika sudah, iris bombay dan tomat. Tumis bawang bombay hingga harum guys. Kemudian, tambahkan bumbu dan aduk hingga harum. Masukkan tomat, seledri, dan ikan teri. Diamkan sesaat.
guys, tips buat kalian saat masak ikan berukuran kecil, ngaduknya jangan terlalu sering supaya ikannya nggak hancur guys. Cukup hati aja yang hancur. Jangan dong ya guys. For your info nih, ikan teri atau ikan bilis adalah kelompok ikan laut kecil yang masuk dalam anggota Engraulidae. Nama ini mencakup dengan warna tubuh perak hijauan dan kebiruan. Ikan teri adalah sumber makanan yang mengandung kalsium tinggi. Banyak ahli mengatakan bahwa ikan teri mengandung sekitar 500 mg hingga 972 mg kalsium. Kandungan kalsium yang tinggi ini sangat baik untuk menjaga tulang tetap sehat dan kuat. Tidak hanya kalsium guys, ikan teri juga punya vitamin K, magnesium, serta fosfor yang sama baiknya untuk menjaga kesehatan tulang. Menikmati olahan K emang luar biasa nikmat guys. Ditemani cantiknya pantai bersama keluarga, pasti jadi momen yang gak bakal dilupain. Seruput terus. Tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Udah kenyang? Pasti belum kan? Sekarang kita bikin kue zaman now alias kue kekiniannya nih guys. Yang mau kita bikin itu kue sus guys. Kalian tahu kan kue sus? Itu loh, kue berbentuk bundar dengan rongga bersifla, cluster atau daging. Di Perancis sih, kue ini disebut kue kubis atau kue kol karena bentuknya yang menyerupai kubis yang sedang mekar. For your information nih guys, kue sus pertama kali ditemukan tahun 1533. Pada saat itu putri asal Italia Catherine de Medici menikah dengan Raja Henry II dan tinggal di Prancis. Pada saat itu, Ratu Catherine menyuruh kepala kokinya untuk membuat kue dari adonan pasta. Tapi belum ada isiannya guys. Beberapa tahun kemudian, juru masak asal Prancis, Marc Anthony Carême, menyempurnakan resep itu. Dia membuat isian dari kue tadi hingga jadi kue sus yang kita kenal saat ini. Begitu ceritanya guys. Variasi sus zaman now banyak loh guys. Ini salah satu contohnya, kue sus tawar. Awalnya sih bikin adonan kulit luarnya dulu ya guys. Lelekan menteganya ya. Kalau aku sih melelehnya kalau lihat senyum kamu. Senyum dong kamu. Tambahkan tepung terigu, lalu aduk lagi hingga adonannya mengental. Habis itu dikasih telur ayam ya. Kali ini diaduknya dengan mixer biar lebih cepat menyatu. Terakhir, kita panggang di oven deh. Kurang lebih 30-45 menit sampai adonannya mengembang. Sambil nunggu, kita bikin isiannya yuk. Susunya kita masukkan ke panci. Lanjut telur ayam. Eits, kuning telurnya aja ya guys. Kasih sedikit tepung terigu supaya kental. Lalu kasih gula dan bubuk vanili. Aduknya harus pelan-pelan dengan api sedang. Kalau terlalu cepat, adonannya pecah guys. Wah, pas banget. Kulit kue susnya udah matang guys. Isi sama flanya ya. Kalau udah keisi semua, baru deh kita susun jadi tinggi. Bagian bawah kue susnya dikasih fly ya, biar menempel ke kue sus yang lain. Wah, udah jadi. Kayak gunung ya guys. Hias-hias dikit-dikit. Tada, kue sus tawar tahu nggak sihnya udah jadi. Masih ada kue unik lagi? Ada dong, namanya flower cake alias kue bunga. Tenang, bunga yang dipakai bukan bunga beneran ataupun bunga plastik kok. Ayo, penasaran kan? Kue sponsnya kita tumpuk menjadi dua ya. Kalau udah, tinggal kita oles kue spons tingkatnya dengan white cream. Jangan sampai ada yang terlewat ya. Kalau udah rapi, bikin bunganya guys. Terbuat dari saus krim yang udah diberi pewarna makanan. Kita bikinnya pakai alat kayak gini ya guys. Kelihatannya kayak gampang ya guys, tapi ternyata sulit juga loh. Awas, hati-hati pas naruhnya. Kalau kesenggol dikit, bisa berantakan deh bunga krimnya. Biarkan krimnya kering ya,
supaya bisa ditaruh di kue spons yang udah dioles white cream tadi. Ini bagian sulitnya guys. Akhirnya berhasil juga. Tuh lihat hasilnya. Jadi cantik kan? Bolehlah disebut kue zaman now alias kue kekinian ya guys. Ya ampun, dari tadi ngomongnya zaman old, zaman now. Kayak omongan anak-anak generasi milenial aja. Nggak tahu generasi milenial. Mbak, boleh ngobrol nggak Mbak? Kayak joget Korea ya tadi ya? K-pop gitu ya? Mbak, aku mau nanya sama Mbak Azam, tahu nggak sih apa itu generasi milenial? Nah, generasinya kan ada generasi 90-an, ya kan? Nah ini generasi milenial. Milenial mungkin yang di atas tahun 2000 ya? Apa tuh kalau bahasa sekarang? Kekinian. Zaman now gitu ya? Zaman now, kekinian. Sama kayak joget Korea gitu ya, kekinian, zaman now. Ajarin dong, Mas tadi kayaknya. Coba-coba dikit aja. 1, 2, 3. Terus. Gini, terus. Gitu ya kalau Korea. Ya kan? Oh gini Korea. Gitu ya? Mbak ke kanan, aku ke kiri. Tuh 2, 3. Namanya siapa? Irfan. Mas Irfan. Mas, generasi milenial itu apa sih? Generasi milenial. Ya, apa Milenia tuh? itu Milenial ya itu apa? milenium. Berarti Jadi generasi abad 21. generasi abad 21. Iya, jadi generasi yang zaman now kalau menurut saya. Generasi zaman now. Oh kayak kids zaman now gitu ya. Iya, kayak gitu. Masnya generasi milenial bukan? Kalau saya jadi kelahiran 80-an, 8 sekian ya mungkin saya Kita generasi 90-an berarti ya. kita. Kita. Sorry, saya milenial. Oke, guys, kita cek yuk generasi milenial itu apa sih? Kita lihat. Generasi milenial ini generasi muda yang usianya relatif muda di antara 15 sampai 35 tahun. Generasi ini lebih menyukai topik-topik pembicaraannya yang kaitannya dengan internet, teknologi, kemudian sosial politik. Jadi, generasi milenial lebih merujuk kepada generasi saat ini yang cepat menangkap informasi dan lebih high-tech atau melek teknologi. Walaupun demikian, tetap ada sisi positif dan negatifnya loh. Yang jelas, mau generasi zaman now ataupun generasi zaman old, tetap harus memberikan kontribusi bagi bangsa ini ya. Betul nggak guys? Hahaha. Tahu nggak sih? Halo guys, kali ini Ojib lagi ada di Pantai Kuta. Eits, tapi bukan Pantai Kuta yang ada di Bali. Bukan, ini Pantai Kuta yang ada di Pulau Lombok. Tepatnya ini adalah Pantai Kuta Mandalika. Guys, mungkin kalian pernah mengunjungi Pantai Kuta yang ada di Bali, tapi belum pernah ke Pantai Kuta yang ada di Pulau Lombok ini. Nah, nggak akan pakai lama. Kalau gitu sekarang Oji bakal ngajak kalian untuk jalan-jalan di sini. Yuk. Guys, kayaknya ada bule yang lagi menikmati pemandangan di Pantai Kuta Lombok ini. Kita ajak ngobrol yuk. Hello. Hi. What's your name? Julie, Julie. Where do you come from? from London, England. From London, England. Okay. For vacation? Yes, in I'm here here? on holiday. On holiday? Yeah. Okay. Guys, dia namanya Julie dari London dan dia lagi liburan di sini.
why did you choose Lombok Island while there's a lot of places? There's a lot of beautiful places in Indonesia. I'm sure there are lots of places. Yeah. But my friend said she came to Lombok last year, and she said Lombok was beautiful, lots of natural things, the beaches are lovely, and not too many tourists. Okay. And it just seems lovely, very nice. Dan dia bilang temennya dia sempat datang ke sini dan dia bilang kalau Pulau Lombok ini indah, pemandangannya oke banget, terus juga orang-orang di sini ramah-ramah dan dia merasa happy dan nyaman di sini. Oke, thank you for your time and enjoy your holiday. Have a good day, bye-bye. Tuh guys, wisatawan dari asing aja datang ke sini untuk menikmati indahnya Pulau Lombok. Nah, kalau kalian belum pernah ke sini, bisa dijadikan salah satu list untuk tempat yang akan kamu datangi berikutnya.